Seceria dan semangat apapun kita, pasti ada satu waktu kita berada dalam titik terendah dalam hidup kita. Entah sudah berapa ribu cara yang kita gunakan, kegagalan selalu datang menjadi hadiah di penghujung perjuangan kita. Itulah yang dinamakan hopeless. Saat dimana kita rasanya ingin menyerah, berhenti berharap, sepertinya pilihan menarik. Halo, aku Tiara. Hari ini aku mau ajak kamu yang lagi terjebak dalam fase ini untuk merenungkan hal ini baik-baik. Yang pertama, kamu bukan satu-satunya orang yang mengalami hal tersebut. Saat rasa putus asa datang, seringkali itu menjebak kita dalam perasaan terpuruk yang berlarut-larut. Dalam kondisi perasaan berlarut-larut ini, gak cuma sehari atau 2 hari aja, tapi bakalan berhari-hari. Pikiran kamu yang dipenuhi oleh prasangka-prasangka negatif dan merasa di dunia ini cuma dirimu aja yang diberikan cobaan terberat. Padahal itu gak benar. Anggapan yang kayak gitu harus cepet-cepet diubah. Ketika kamu sedang berputus asa karena suatu hal, ketahuilah, bukan cuma kamu doang yang lagi ngerasain hal tersebut. Bisa jadi di luar sana banyak orang yang ngerasain hal yang sama, bahkan ngadepin cobaan yang lebih berat. Daripada larut-larut dalam perasaan tersebut, yuk sekarang kita berusaha lebih baik lagi. Yang kedua, ngerendahin diri sendiri gak bakalan bikin kamu lega. Ini poin kedua yang harus kamu ketahui, bahwa setiap orang pernah terjebak dalam fase hopeless. Gagal dalam suatu hal ataupun kehilangan kesempatan berharga emang bakalan ngebawa kamu ke titik terendah dalam hidup. Selain larut dalam keterpurukan, kadang-kadang kamu juga ngerasa minder dan terus-menerus keremehin diri sendiri. Kamu juga harus tahu, kalau ngelakuin hal tersebut pas kamu lagi putus asa bukanlah perilaku yang baik. Ngeremehin diri sendiri gak bakalan bikin hati dan pikiran kamu lega. Justru yang terjadi malah sebaliknya. Kamu bakalan semakin terpuruk dan bahkan susah buat bangkit lagi ngejalanin hari esok dan esoknya lagi. Yang ketiga, pasti ada hikmah di balik setiap cobaan. Ini adalah poin yang harus selalu kamu ingat. Dimana cobaan hidup itu emang gak bisa kita prediksi kapan akan munculnya. Bisa jadi hari ini kamu lagi gak ada masalah apapun, tapi besoknya kamu dihadapkan dengan segudang cobaan yang datang secara tiba-tiba. Sering banget kondisi yang kayak gini bikin kamu mau nyerah, bahkan ngerasa putus asa. Pas kamu lagi dalam masa-masa hopeless tersebut, kamu harus segera bangkit dan ngebebasin diri dari jeratan rasa putus asa. Kita semua harus tahu kalau masalah yang datang pasti akan ngasih ke kita pelajaran dan pengalaman hidup yang berharga. Selalu ada hikmah yang dapat dipetik dari setiap cobaan. Seperti kata Benjamin Franklin, "A smooth sea never met a skilled sailor." Artinya, seorang pelaut yang andal gak bakalan ada kalau lautnya tenang-tenang aja. Butuh laut yang ganas supaya seorang pelaut bisa jadi kuat dan terampil mengendalikan kapalnya. Ini berlaku juga dengan hidup kita. Untuk meraih impian, kita harus belajar dahulu sebelum menemui badai yang sesungguhnya. Yang keempat, jadilah dirimu sendiri. Setiap orang pasti punya standarnya masing-masing. Sebenarnya apa yang dalam pandangan kelihatan baik bisa jadi menurut orang lain itu berbeda. Kadang hal itu bakalan bikin kamu terpuruk, bahkan putus asa karena ngerasa gagal dan gak bisa ngikutin apa yang menjadi standar orang lain. Kalau kamu lagi ngalamin hal tersebut, coba renungin hal ini baik-baik. Ngikutin standar orang lain bukan perilaku yang bijak. Setiap orang punya perspektif berbeda-beda yang gak akan pernah bisa disamain. Tentunya kamu gak mau kan cuma ngejalin kebahagiaan palsu karena ngikutin apa yang diinginkan orang lain. Padahal dirimu sendiri gak nyaman ngejalaninnya. Yang kelima, tetap lakuin hal-hal kecil yang bisa kasih kamu manfaat. Munculnya rasa putus asa emang gak bisa dicegah dalam hidup kita. Bisa aja hal itu terjadi pas kamu melihat teman-teman dan orang-orang di sekitar yang sudah berproses dengan sangat baik ataupun udah sukses. Sedangkan kamu melangkah aja masih terseok-seok, bahkan masih berdiam di tempat yang sama. Kalau kamu lagi ngalamin hal tersebut, gak perlu berlarut-larut dalam keputusasaan. Walaupun belum bisa punya pencapaian besar kayak orang lain, tapi kamu tetap masih bisa kasih hal-hal kecil yang bisa ngebawa manfaat bagi orang lain. Sebenarnya, apa
Apa sih dampak kita terlalu lama dalam fase hopeless? Kamu itu bisa kehilangan jati dirimu karena terjebak dalam rasa bersalah dan putus asa. Apalagi terlalu lama berada dalam fase ini. Kamu sendiri harus bisa keluar dari fase ini ya. Karena dunia masih terus berjalan. Setiap orang pasti pernah merasakan fase terendah dalam hidupnya. Kalau saat ini kamu tengah merasakan hopeless dan kehilangan semangat hidup, yuk renungin 5 hal yang udah kasih tahu tadi. Tetap semangat dan terus semangatin aku juga ya dengan cara like, komen, dan subscribe. Dadah!